Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengaku kami yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang dapat hadir hari ini. Jadi untuk selanjutnya saya memperkenalkan diri. Saya Mazidah Salwa dengan NIM 230706022. Saya di sini sebagai ketua dan moderator kelompok 1 kali ini, dan saya tidak sendiri, pasti ditemani oleh teman saya. Saya Agung Anggara dengan NIM 230706074. Saya Kumaran Simbolon dengan NIM 230706086. Nama saya Frida Syanturi dengan NIM 230706030. Nama saya Hanum Maina dengan NIM 230706070. Saya Aceh Sundari dengan NIM 230706084. Jadi di sini kami akan membahas tentang kerajaan pusat. Jadi untuk pembahasan pertama akan dibacakan teman kami. Jadi kami akan membahas tentang kerajaan Kutai, yang secara garis besarnya kami akan membahas tentang sejarah dibalik berdirinya kerajaan Kutai Martadipura dan perkembangan masa kejayaan Kutai Martadipura dilihat dari aspek ekonomi, sosial, budaya, agama, politik, dan peninggalan yang ada. Serta berakhirnya dan runtuhnya kerajaan Kutai Martadipura. Sebelum melanjutkan ke materinya, saya akan membacakan satu kutipan dari pengarang asal Amerika Serikat. Kamu tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi luar biasa. Kami akan memaparkan 4 subbab tentang kerajaan Kutai. Yang pertama, sejarah berdirinya kerajaan Kutai meliputi letak geografis, awal terbentuknya dan pendiri kerajaan Kutai. Yang kedua, perkembangan pada masa kejayaan kerajaan Kutai dilihat dari aspek ekonomi, sosial, budaya, agama, dan politik. Yang ketiga, peninggalan masa kerajaan Kutai, Nasti Lupa, Kadopang Sultan, Pura-Pura Emas, Singgasana Sultan, dan Tanucawi. Dan yang keempat, runtuhnya kerajaan Kutai atau meliputi mulai runtuhnya kerajaan Kutai Martadipura di tangan Kutai Kartanegara. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Jadi selanjutnya akan dibacakan pemateri pertama itu Agung Anggara. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membahas bagian materi pertama, yaitu mengenai sejarah berdirinya kerajaan Kutai. Sejarah berdirinya kerajaan Kutai, di sini saya membahas mengenai letak geografis, awal terbentuknya, dan pendiri kerajaan Kutai. Letak geografis kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai Martadipura merupakan kerajaan bercorak Hindu yang terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, yang tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Kerajaan Kutai berdiri sekitar abad ke-4. Nama kerajaan ini disesuaikan dengan nama daerah tempat penemuan prasasti Yupa, yaitu daerah Kutai. Sungai Mahakam dapat dilayari melalui pantai hingga ke Muara Kaman, sehingga sangat strategis untuk menjadi jalur perdagangan. Kemungkinan besar itulah penyebab orang-orang dari tanah India telah hadir di sana, meskipun Kutai tidak berada di jalur internasional yang telah diketahui khalayak dunia. Tentang geografis kerajaan Kutai yang menjorok ke daerah pedalaman Kalimantan, pada saat itulah orang-orang India dan Cina datang ke Kutai dan menjadikan Kutai sebagai tempat persinggahan yang menarik bagi para pedagang Cina dan India. Berikut peta letak geografis kerajaan Kutai. Terdapat di Kutai Lama, di Pamarangan, dan Tenggarong. Yang kedua, mengenai awal terbentuknya kerajaan Kutai. Awal terbentuknya kerajaan Kutai didasari atas temuan 7 prasasti Yupa.
Prasasti Yupa yang awal pengungkapan kerajaan tertua di Nusantara. Informasi ini diperoleh dari Yupa dalam acara pengorbanan yang berasal dari abad 4. Yupa merupakan tugu batu yang berfungsi sebagai tugu peringatan yang dibuat oleh Brahmana atas kedermawanan Raja Mulawarman. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang menjadi cikal bakal lahirnya kerajaan-kerajaan di Indonesia. Prasasti Yupa diidentifikasi sebagai peninggalan asli dari agama Hindu-Buddha yang menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa. Pendiri Kerajaan Kutai. Dari prasasti Yupa juga diketahui, kemudian ditemukan nama Raja Kudungga sebagai pendiri Kerajaan Kutai. Nama Maharaja Kudungga ditafsirkan oleh para ahli sejarah sebagai nama asli orang Indonesia yang sama sekali belum terpengaruh dengan bahasa India. Sedangkan keturunannya yaitu Raja Mulawarman dan Aswawarman diduga sudah memiliki pengaruh besar budaya Hindu dari India. Dalam kerajaan Kutai terdapat 21 maharaja yang pernah memerintah Kutai Martadipura. Salah satunya yaitu Kudungga sebagai raja awal pendiri dengan gelar Maharaja Kudungga Anumerta Dewawarman. Kudungga memerintah sekitar tahun 350 Masehi atau abad keempat Masehi. Martadipura sendiri dipimpin oleh Kudungga belum berkedudukan sebagai raja, tetapi masih menjadi pemimpin atau kepala suku. Dan masa pemerintahan pada masanya juga belum teratur dan sistematis. Terdapat 3 nama tersohor di kerajaan Martadipura yang disebut di dalam Yupa. Yang pertama ada Raja Kudungga, Raja Aswawarman, dan yang terakhir Raja Mulawarman. Yang pertama adalah Raja Kudungga. Ia merupakan raja pertama yang berkuasa di Kutai dan merupakan pendiri kerajaan Kutai. Yang kedua Raja Aswawarman. Raja Aswawarman adalah raja yang cakap dan kuat dalam kerajaan Kutai. Pada masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan Kutai diperluas lagi. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya upacara Asmaweda pada masanya. Upacara Asmaweda tersebut memiliki tujuan. Upacara yaitu dilakukan untuk menentukan batas kekuasaan kerajaan Kutai. Dan raja yang terakhir adalah raja yang membawa kerajaan Kutai mengalami masa keemasan dan kejayaan dalam pemerintahan kerajaan Kutai. Kehidupan rakyat kerajaan Kutai hidup sangat tentram dan sejahtera hingga Raja Mulawarman mengadakan dan menyumbangkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Sekian pemaparan materi dari saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk pemateri pertama. Jadi selanjutnya akan dibacakan pemateri kedua yaitu Alfreda. Baiklah, materi kedua yaitu perkembangan pada masa kejayaan Kerajaan Kutai. Bisa kita lihat dari aspek ekonomi, sosial budaya, agama, dan juga politik. Yang pertama yaitu perkembangan pada masa kejayaan Kerajaan Kutai pada aspek ekonomi. Kehidupan ekonomi pada Kerajaan Kutai itu bergambar di salah satu prasasti yaitu Yupa yang isinya bahwa Raja Mulawarman bersedekah minyak, bunga malai, dan juga lampu. Dan pertanyaan dan perdagangan dan juga prasasti-nya juga bahwa Mulawarman mempersembahkan sapi sebanyak 20 ekor ke Brahmana. Jadi keberadaan sapi yang disediakan menunjukkan adanya usaha peternakan yang dilakukan oleh rakyat Kutai. Nah, dengan adanya prasasti Yupa ini berkembangnya di bidang aspek ekonomi. Yang kedua ada aspek sosial budaya. Pada masa pemerintahan Kudungga, kerajaan Kutai mengalami masa peralihan dari bentuk kesukuan ke bentuk negara. Kehidupan sosial pada masa kerajaan ditandai dengan adanya golongan terdiri yang mampu menggunakan bahasa Sanskerta dan
dan aksara Pallawa. Dari bukti prasasti Yupa tersebut ditemukan tulisan yang digunakan huruf Pallawa dengan bahasa Sanskerta dan dengan pemberian sapi. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam masyarakat kita terdapat golongan Brahmana yang sebagaimana memegang monopoli penyebaran dan upacara keagamaan. Di sini juga ada kehidupan budaya masyarakat Kutai. Satu yaitu masyarakat Kutai adalah masyarakat yang menjaga agar tradisi budaya nenek moyangnya. Yang kedua ada masyarakat yang sangat tanggap terhadap perubahan dan kemajuan kebudayaan. Yang ketiga menunjukkan tinggi semangat keagamaan dalam kehidupan kebudayaan. Yang keempat masyarakat Kutai juga adalah masyarakat yang respon terhadap perubahan dan kemajuan budaya. Yang ketiga ada di bidang aspek agama. Kerajaan Kutai memiliki sejarah yang kuat akan kepercayaan animisme dan dinamisme serta Hindu sebagai agama penandang. Maksudnya dari animisme dan dinamisme adalah sistem pemujaan terhadap roh leluhurnya. Kehidupan masyarakat Kutai begitu kental dengan keyakinan pada leluhur. Terbukti dengan adanya prasasti Yupa yang membentuk seperti tugu batu. Jika dilihat asal usulnya, tugu batu sendiri merupakan peninggalan nenek moyang pada zaman megalitik. Kemudian terdapat menhir dan batu berundak. Selain itu, dalam prasasti Yupa menyebutkan tempat pemujaan yang berwarna bernama Wakrakeswara, itu artinya tempat pemujaan Dewa Siwa. Oleh sebab itu diyakini bahwa raja sebagai pengaruh agama Hindu, Siwa bercampur dengan golongan Brahmana. Sedangkan raka yang dibebaskan untuk mengaruh agama Hindu adalah aliran lainnya. Jadi di sini walaupun keberadaan agama Hindu sudah resmi di kerajaan itu, masih terdapat kebebasan bagi masyarakat untuk menjalankan kepercayaan aslinya, yaitu dinamisme dan animisme tadi. Yang terakhir di aspek politik, tidak munculnya dan berkembangnya pengaruh Hindu India di Kalimantan Timur, terjadi perubahan dalam pemerintahan, yaitu pemerintahan suku dengan kepala suku yang memerintahkan menjadi kerajaan dengan seorang raja sebagai kepala pemerintahan. Pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, stabilitas politik begitu terjaga. Sistem politik menjadi kekuatan yang besar pengaruhnya dalam memimpin suatu kerajaan. Hal tersebut juga disebutkan di Pasunita bahwa Raja Mulawarman menjadi raja berkuasa kuat dan bijaksana. Jadi aspek politik ini mengalami perubahan ketika munculnya pengaruh Hindu India di Kalimantan Timur. Sekian dari materi saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada pemateri kedua, Ibu Wafida. Dan selanjutnya akan dibacakan pemateri ketiga ini. Terima kasih kepada moderator. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang peninggalan masa kerajaan Kutai. Nah, jadi teman-teman, peninggalan masa kerajaan Kutai ini sangat banyak ya. Tapi di sini saya akan menyebutkan beberapa saja. Yaitu ada prasasti Yupa, Ketopang Sultan, Pura-pura Emas, Singgasana Sultan, dan Kalung Cawi. Yang pertama ada prasasti Yupa. Peninggalan kerajaan Kutai yang penting dan tersohor ini adalah 7 buah prasasti Yupa yang bertuliskan dengan huruf Pallawa dalam bahasa Sanskerta. Nah, jadi huruf Pallawa itu adalah sistem penulisan yang ada pada masa lalu ya di India dan Indonesia. Mungkin teman-teman juga sudah ingat. Jadi ya, penemuan 7 prasasti ini nggak langsung gitu maksudnya. Jadi pertama, 4 buah prasasti ditemukan pada tahun 1879 di Bukit Bebes, Muara Kaman, kedalaman Sungai Mahakam di Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur. Nah, beberapa tahun kemudian, beberapa puluh tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1940-an, di tempat yang sama juga ditemukan 3 prasasti lainnya. Jadi nggak langsung semua ditemukan gitu. Lalu prasasti ini juga banyak memberikan cerita tentang sejarah dari keluarga kerajaan Kutai.
Ya teman-teman, jadi isi dari prasasti Yupa itu ya dia lain adalah mengisahkan tentang raja dari kerajaan Kutai atau aspek sosial ekonomi pada masa kerajaan tersebut. Yupa sendiri merupakan tugu batu dengan tinggi sekitar 1 meter yang tertanam di atas tanah, mirip seperti tiang yang berukuran raksasa. Teman-teman kalau mau lihat gambarnya. Jadi prasasti Yupa merupakan salah satu bukti sejarah kerajaan Kutai yang paling tua ya teman-teman. Jadi prasasti Yupa ini adalah prasasti pertama yang ditemukan di Indonesia, kalau saya tidak salah. Dan para arkeolog perkirakan prasasti Yupa ini berasal dari abad pertengahan ke-5 Masehi dari jenis dan bentuknya. Ditemukannya prasasti Yupa ini juga merupakan menjadi akhir zaman praksara di Indonesia ya teman-teman. Prasasti Yupa. Dari prasasti ini diketahui tentang adanya kerajaan Kutai di Kalimantan. Isi dari prasasti Yupa mengungkapkan sejarah dari kerajaan Hindu yang berada di Muara Kaman di hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Secara garis besar, prasasti tersebut menceritakan tentang kehidupan politik, sosial, dan budaya kerajaan Kutai yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, pada zaman dahulu ya, Yupa itu berfungsi untuk mengikat hewan kurban dalam upacara keagamaan ya, untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa. Fungsinya. Yang kedua ada ketopang sultan. Jadi ketopang itu adalah mahkota ya yang biasa dipakai oleh sultan kerajaan Kutai yang terbuat dari emas. Nah, ketopang ini bentuknya bisa dilihat sendiri. Ya, bukan hanya dari emas ya, sepertinya ini juga dari permata, ada berliannya juga. Ketopang ini juga memiliki berat hampir 2 kg ya, 1,98 kg. Dan saat ini masih tersimpan di Museum Nasional Jakarta. Nah, ya ketopang yang asli itu tersimpan di Museum Nasional Jakarta. Tapi juga ada di ini ya, di Museum Mola Warman. Tapi itu yang tiruan. Yang ketiga ada kura-kura emas. Bukti sejarah kerajaan Kutai yang satu ini cukup unik karena berwujud kura-kura emas. Karena kura-kura ini menjadi simbol penjelmaan Dewa Wisnu kalau di Hindu ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, benda bersejarah ini saat ini berada di Museum Mola Warman. Benda yang memiliki ukuran sebesar kepala tangan ini ditemukan di daerah Longlalang, daerah yang berada di hulu Sungai Mahakam. Dari riwayat yang diketahui, benda ini merupakan persembahan dari seorang pangeran dari kerajaan Cina untuk putri Raja Kutai, Aji Bidara Putih. Jadi pangeran ini sering memberikan benda, selain dari kura-kura emas ini, pangeran ini juga sering memberikan benda-benda yang lain ya. Dan bentuknya juga aneh-aneh, bukan hanya kura-kura. Kura-kura emas ini merupakan bukti dari pangeran tersebut untuk bersunting sang putri. Jadi kayak kalau kita di mahar lah kayaknya. Ya. Lalu setelahnya ada
Lalu selanjutnya ada Singgasana Sultan. Singgasana Sultan adalah salah satu peninggalan sejarah kerajaan Kutai yang masih terjaga sampai saat ini. Nah, kalau Singgasana ini adalah tempat duduk ya, tempat duduk para raja dulu. Teman-teman bisa lihat sendiri itu yang sebelah ada dua ya. Yang satu untuk raja, yang satu untuk permaisuri. Udah kan? Udah tahu kan tentang Singgasana. Jadi ini juga salah satu masa peninggalan kerajaan Kutai. Benda ini diletakkan di Museum Mulawarman. Pada zaman dahulu Singgasana ini digunakan oleh Sultan Haji Muhammad Sulaiman serta raja-raja Kutai sebelumnya. Singgasana Sultan ini dilengkapi dengan payung serta umbul-umbul serta peraduan pengantin Kutai Keraton. Dan yang terakhir ada Kalung Ciwa. Kalung Cawi. Kalung Cawi, peninggalan sejarah berikutnya adalah Kalung Cawi yang ditemukan oleh pemerintahan Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Nah, jadi kalung ini ditemukan oleh penduduk di sekitar Danau Lipan Muara Kaman pada tahun 1990. Saat ini kalung Ciwa masih digunakan sebagai perhiasan oleh Sultan dan hanya dipakai ketika ada pesta penobadan Sultan baru. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya teman-teman. Teman-teman sudah tahu kalau kerajaan Kutai itu dikenal karena kekayaan alamnya ya, seperti batu jamrut, terus emas. Jadi gak heran ya kalau bentuk kalungnya itu kayak gitu. Jadi kebanyakan peninggalan kerajaan Kutai ini juga disatukan oleh kerajaan Kutai Kertanipura ya. Jadi Kertanipura ini cuma satu tadi, Prasestyupa. Kalau teman-teman ingin melihat hasil kebudayaan ini bisa lihat di Museum Nasional Jakarta atau Museum Mulawarman di Kalimantan Timur. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pemateri ketiga yang sangat lengkap sekali ini. Jadi kita lanjutkan ke pemateri keempat, yaitu yang kita benar. Materi keempat yaitu runtuhnya Kerajaan Kutai, mencakup mulai runtuhnya Kerajaan Kutai Martadipura di tangan Kutai Kartanegara. Runtuhnya Kerajaan Kutai. Dua kerajaan ini memiliki nama yang mirip, tetapi kerajaannya berbeda, yaitu Kutai Martapura yang menganut agama ajaran Hindu dan Kutai Kartanegara yang menganut Islam. Setelah sekian lama mereka hidup berdampingan, terjadi perselisihan antara dua kerajaan di Kalimantan Timur. Pada abad 16 Masehi, saat itu Kutai Martapura yang dipimpin oleh Raja Dharma Setia, sedangkan Kutai Kartanegara berada pada era pemerintahan Haji Pangeran Sinum Panji Medam. Setelah kematian Raja Mulawarman, Kutai banyak mengalami pergantian pemimpin sampai pada saat keruntuhannya. Saat Raja Dharma Setia memimpin, dikabarkan bahwa Raja Dharma Setia tewas dibunuh oleh penguasa kerajaan Kutai Kartanegara, yaitu Pangeran Anum Panji Mandapa pada abad 13 Masehi. Perlu diketahui juga bahwa kerajaan Kutai Kartanegara berbeda dengan kerajaan Kutai yang dipimpin oleh Mulawarman. Kerajaan Kutai Kartanegara terletak di Tanjung Kute, yang kemudian kerajaan itulah yang disebut dalam kitab Negara Kartagama pada tahun 1365. Pada akhirnya Kutai Kartanegara memenangkan perang dan menguasai seluruh wilayah kerajaan Kutai Martapura sejak tahun 1635. Dan kemenangan tersebutlah yang menjadi tanda sejarah baru dengan munculnya Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martapura yang memeluk agama Islam, yang dapat dikatakan juga wilayah kekuasaan kerajaan Kutai Martapura dikuasai oleh Kesultanan Kutai Kartanegara. Dan selanjutnya perkembangan
Kerajaan Kutai Kartanegara menjadi kerajaan Islam yang disebut dengan Kesultanan Kutai Kartanegara. Inilah awal mulanya keruntuhan Kutai Mulawarman yang disebut juga dengan Kutai Martadipura. Selanjutnya kekuasaannya diambil alih oleh Kesultanan Kutai Kartanegara. Sekian materi tentang keruntuhan kerajaan Kutai yang dapat saya bawakan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, saya akan membacakan tentang satu motivasi. Jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuat Anda hidup, kemudian kerjakan karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Harold Whitman. Jadi sebelum kami akan membuka diskusi tanya. Pertanyaan untuk siapa? Siapa yang mau bertanya? Saya Unggul Willy Gultom dengan NIM 23070696. Pertanyaan ini saya tujukan untuk Agung Anggara mengenai Raja Kudungga. Bagaimana awal sistem pemerintahan kerajaan Kutai pada saat berdirinya sebelum terkena pengaruh ini? Nama saya Nawafina Rashid Jumbo dari 230703 Jadi saya mau bertanya kepada Bunga, mengapa tidak adanya penjelasan tentang Raja Dharmaseti yang padahal penyebab salah satunya untuk kerajaan Kutai tersebut ialah Raja Dharmaseti atas peninggalannya. Bisa dulu. Oke, Dek. Perkenalkan, nama saya Naomi Sinaga, NIM 2307060082. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya kepada Elfrida, bagaimana sistem perdagangan dan sistem pertanian pada masa kerajaan Kutai, dan apakah ada bukti-bukti peninggalan yang mendukung sektor pertanian dan perdagangan? Terima kasih. Nama saya Syafrina Nasution dengan NIM 2307060008. Saya mau bertanya, apa prestasi atau peninggalan yang berdampak pada kerajaan Hindu dari kerajaan Kutai? Terima kasih. Sekian dari saya. Kelompok berapa, Bin? Kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Wandra Inegolan dengan NIM 2307060050 ingin bertanya kepada Ken, mengapa ada dua kerajaan Kutai yang memiliki nama negara, yaitu negara Kutai Martapura yang menganut ajaran Hindu dan Kutai Kartanegara yang memeluk agama Islam. Apakah itu perpecahan dari kerajaan Kutai yang terpecah menjadi dua dari kelompok 7? Terima kasih. Perkenalkan, saya Cempenanda Sukabeta dengan NIM 2307060078 dari kelompok 4. Pertanyaan saya adalah, Raja Kudungga adalah raja pertama, tetapi dia memiliki nama yang tidak sama dengan raja lainnya yang seperti yang menggunakan nama belakang Warman. Apa alasan mengapa Raja Kudungga tidak menggunakan Warman, dan apa sebenarnya Warman itu? Terima kasih. Saya serahkan kepada kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Kami akan melanjutkan menjawab pertanyaan yang semalam. Jadi untuk menjawab pertanyaan Terima kasih. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Unggul Willy Gultom. Pertanyaannya mengenai Raja Kudungga. Bagaimana awal pemerintahan kerajaan Kutai pada saat awal berdirinya sebelum terkena pengaruh Hindu? Jawabannya yaitu pada saat awal berdirinya kerajaan Kutai, yaitu pada saat kepemimpinan Raja Kudungga, sistem pemerintahan yang digunakan adalah belum menggunakan sistem berkedudukan sebagai raja, melainkan menggunakan sistem pemerintahan sebagai pimpinan suatu kelompok komunitas atau sebagai kepala suku dalam suatu suku yang ada di Kutai. Dan pada masa pemerintahan Raja Kudungga, pada masa ini belum mendapatkan pengaruh dari Hindu. Sistem pemerintahan pada masa Raja Kudungga
belum mempunyai sistem pemerintahan yang teratur dan sistematis. Dan untuk masuknya Hindu baru muncul dan sudah terkena pengaruh Hindu, yaitu pada masa kerajaan Kutai yang dipimpin oleh Raja Aswawarman dan Raja Mulawarman. Baru mulai menggunakan sistem pemerintahan di mana kerajaan Kutai sudah memiliki pimpinan dan menggunakan sistem sebagai raja pada saat itu. Bagaimana? Ada tanggapan dari Bapak Unggul? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sabrina Nasution. Pertanyaannya mengenai apa saja prestasi, apa saja peninggalan yang berdampak pada kerajaan Hindu dari Raja-Raja Kutai. Sebenarnya semua peninggalan dari Raja-Raja Kutai itu memiliki dampak sendiri bagi kerajaan Hindu. Tapi ada beberapa peninggalan yang mungkin sangat penting bagi kerajaan Hindu seperti Candi Muara Jambi. Candi ini dibangun pada abad ke-7 Masehi dan merupakan salah satu candi terbesar di Indonesia. Namun beberapa arca dan relief di dalam candi menunjukkan pengaruh Hindu seperti relief Dewi Saraswati dan Ganesha. Selain itu, kerajaan Kutai juga memiliki peninggalan berupa arsitektur seperti punden berunda yang ditemukan di daerah Muara Kaman. Punden berunda ini diperkirakan dibangun pada abad ke-4 hingga ke-5 Masehi dan merupakan contoh awal dari arsitektur berunda di Indonesia. Selain keseluruhan, peninggalan-peninggalan dari kerajaan Kutai seperti Prasasti, Mulawarman, Candi Muara Jambi, dan punden berunda memiliki dampak yang besar bagi peradaban Hindu di Indonesia, khususnya pada zaman prasejarah hingga awal sejarah Indonesia. Apakah sudah puas? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nomi. Pertanyaannya, bagaimana sistem pertanian dan perdagangan pada kerajaan Kutai, dan adakah bukti-bukti peninggalan yang mendukung sektor pertanian dan perdagangan tersebut? Di dalam sistem pertanian, masyarakat Kutai itu mengandalkan pertanian lahan basah dan pertanian ladang. Mereka juga menghasilkan berbagai jenis tanaman pangan seperti padi, jagung, kacang-kacangan, dan sayuran. Selain itu, mereka juga terampil dalam budidaya buah-buahan seperti mangga, durian, rambutan, dan kelapa sawit. Pertanian ini juga menjadi sumber utama makanan dan bahan baku utama perdagangan. Dalam sektor perdagangan, kerajaan Kutai ini memiliki akses jalur perdagangan internasional melalui jalur Sungai Mahakam yang menghubungkan mereka dengan wilayah pedalaman dan pantai. Masyarakat Kutai ini juga terampil dalam pembuatan perahu dan menggunakan sungai sebagai jalur transportasi utama mereka. Dan mereka juga melakukan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan tetangga seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Cina. Barang-barang yang diperdagangkan juga meliputi hasil pertanian, hasil hutan seperti kayu, damar, dan galih, serta barang-barang kerajinan seperti kain, perhiasan, dan peralatan rumah tangga. Bukti peninggalan yang mendukung sektor pertanian dan perdagangan itu yaitu yang ditemukan di Kutai Lama, yaitu bekas ibu kota kerajaan Kutai yang terletak di sekitar Sungai Mahakam. Di sana terdapat situs-situs arkeologi seperti candi dan makam yang menunjukkan keberadaan kerajaan dan aktivitas perdagangan yang kaya. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Watli Nenggolan. Mengapa ada dua kerajaan Kutai yang memiliki nama yang sama, yaitu Kutai Martadipura dan Kutai Kartanegara? Apakah kerajaan tersebut perpecahan dari kerajaan Kutai yang sama? Jadi, secara garis besarnya, Kutai Kartanegara dan Martadipura itu berbeda satu sama lain. Kalau Kutai Martadipura itu bercorak Hindu dan berdiri pada abad ke-4 dan merupakan kerajaan Kutai tertua di Nusantara, sedangkan Kutai Kartanegara berdiri sekitar abad ke-13 Masehi. Kutai Kartanegara awalnya merupakan kerajaan bercorak Hindu. Kerajaan ini berubah menjadi kesultanan Islam pada abad ke-15 di bawah kekuasaan Haji Raja Mahkota Mulia Alam. Kedua kerajaan ini hidup secara berdampingan dan berdiri sendiri-sendiri sebelum munculnya perselisihan antara kedua kerajaan yang berasal dari Kutai tersebut. Jadi kerajaan Kutai Martadipura dan Kartanegara ini bukan hasil dari perpecahan Kutai yang sama. Jelas? Enggak? Lanjut. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nelvina Lucy yang bertanya, mengapa tidak ada penjelasan tentang masa pemerintahan Raja Dharma Setia? Padahal Raja Dharma Setia ialah penyebab salah satu runtuhnya kerajaan Kutai. Jawabannya yaitu Raja Dharma Setia
bukanlah penyebab runtuhnya kerajaan Kutai Martadipura, melainkan Raja Dharma Setia adalah raja terakhir yang memimpin kerajaan Kutai Martadipura. Dan pada saat dia memimpin, antara kerajaan Kutai Martadipura dan kerajaan Kutai Kartanegara mengalami perselisihan. Dan setelah Raja Mulawarman wafat, kerajaan Kutai banyak mengalami pergantian pemimpin. Hingga pada saat kepemimpinan raja terakhir kerajaan Kutai, yaitu Raja Dharma Setia, dikabarkan bahwa Raja Dharma Setia tewas dibunuh oleh penguasa kerajaan Kutai Kartanegara, yaitu Pangeran Anum Panji Mandapa pada abad ke-13 Masehi. Hal tersebutlah yang menjadi penyebab runtuhnya kerajaan Kutai Martadipura, bukan Raja Dharma Setia. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari John Fernando dari kelompok 4. Mengapa Raja Kedungga selaku raja pertama memiliki nama yang berbeda dengan raja lainnya yang memiliki nama belakang? Dan apa sebenarnya Warman tersebut? Jadi, nama Raja Kedungga itu masih menggunakan nama lokal, sehingga para ahli berpendapat bahwa pada masa pemerintahnya Raja Kedungga pengaruh Hindu baru masuk ke wilayahnya, yang pada awalnya ialah seorang kepala suku. Dengan masuknya pengaruh Hindu, ia mengubah struktur pemerintahnya menjadi kerajaan. Sedangkan nama Warman tersebut adalah pengaruh dari kebudayaan Hindu, dan nama raja selanjutnya itu diberi nama Warman. Oke, terima kasih. Udah. Jadi kesimpulan dari hasil kami, kerajaan Kutai atau Kutai Martadipura merupakan kerajaan yang bercorak Hindu yang tertua, terletak di Muarakama, Kalimantan Timur, yang tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Awal berdirinya kerajaan Kutai sekitar abad keempat. Nama kerajaan Kutai itu sendiri berasal dari nama daerah tempat penemuan prasasti, yaitu daerah Kutai. Pendiri atau raja pertama adalah Raja Kedungga Anumarta Dewa Warman dalam prasasti Yupa. 3 nama raja tersohor yang terdapat di prasasti Yupa ada Raja Kedungga, Raja Aswaraman, dan Raja Mulawarman. Jadi perkembangan pada masa kejayaan kerajaan Kutai itu terdapat beberapa aspek ekonomi, aspek agama, dan aspek politik. Peninggalan masa kerajaan Kutai itu ada beberapa, yaitu prasasti Yupa, Ketopang Sultan, Kura-kura Emas, Singgasana Sultan, dan Kalu Cawi. Oke, runtuhnya kerajaan Kutai itu dimulai dari abad ke-16. Kerajaan Kutai Kartanegara dan Kutai Martadipura muncul pada abad ke-16 Masehi. Kala itu kerajaan Kutai Martadipura dipimpin oleh Raja Dharma Setia. Sedangkan Kesultanan Kutai Kartanegara berada pada era pemerintahan Aji Pangeran Sinum Panji Mandap. Itu setelah Raja Mulawarman wafat, Kutai banyak mengalami pergantian pemimpin sehingga akhirnya kerajaan ini runtuh pada masa kepemimpinan Raja Dharma Setia. Kesultanan Kutai Kartanegara memenangkan perang dan menguasai wilayah kerajaan Kutai Martadipura sejak tahun 1635. Kemenangan tersebut menandai sejarah baru, yaitu munculnya Kesultanan Kutai Kartanegara yang memeluk Islam. Dengan kata lain, wilayah kekuasaan kerajaan Kutai Martadipura dikuasai oleh kerajaan Kesultanan Kutai Kartanegara. Oke, terima kasih. Kami akhiri diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.